Terima kasih Anda kembali dalam program News Screen. Pemirsa, pemerintah terus mengejar waktu penyediaan vaksin COVID-19. Roadmap vaksinasinya juga telah disiapkan. Menko Luhut Binsar Panjaitan bahkan yakin bila tidak ada halangan, akhir Desember ini vaksin akan tersedia. Menjelang akhir tahun 2020 ini, ekonomi masih bergejolak. Porak-poranda dihantam badai pandemi COVID-19. Banyak negara di dunia yang menantikan kehadiran vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia sendiri, tanpa vaksin, pandemi COVID-19 sulit untuk diselesaikan. Ditambah lagi tekanan ekonomi yang diprediksi masih akan terus berkepanjangan. Pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis dalam memperkuat penanganan pandemi COVID-19. Upaya keseimbangan antara penanganan sosial, ekonomi, dan sektor kesehatan terus dimaksimalkan dengan berbagai jumlah uang anggaran pemulihan. Pemerintah saat ini tengah fokus seimbangkan penanganan kesehatan dan dampak sosial ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah-langkah penanganan COVID ini dilakukan dari berbagai sisi, seperti sisi kesehatan dan sosial ekonomi. Tercatat hingga akhir November 2020, anggaran yang sudah tersalurkan telah mencapai lebih dari 695 triliun rupiah. Penggunaan anggarannya ini berarti menunjukkan dampak yang baik atau positif dalam penanganannya. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga lebih dari 695 triliun. Dan ini penggunaan anggarannya sudah mulai menunjukkan dampak yang baik atau positif, baik untuk penanganan di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi. Jumlah anggaran yang kita alokasikan untuk di bidang kesehatan ini mencapai 97,9 triliun. Hingga awal Desember 2020 ini, anggaran kesehatan belum terserap seluruhnya. Jika hingga akhir tahun 2020 ini, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan vaksin. Di mana Kementerian Keuangan memastikan akan merealokasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk memaksimalkan serapan anggaran di akhir tahun. Dari data Kementerian Keuangan per 25 November 2020, total realisasi anggaran baru mencapai 431 triliun rupiah. Dari total tersebut, anggaran kesehatan mencapai 40,32 triliun, dari total pagu sekitar 97,9 triliun rupiah. Artinya sisi anggaran yang harus disalurkan hingga Desember sebesar 57,58 triliun rupiah. Dengan kondisi tersebut, Menteri Keuangan memastikan anggaran kesehatan yang belum terserap akan dilakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin. Yang belum terserap, maka dia akan dilakukan pencadangan untuk pembiayaan vaksin kita. Rakyat minimal ya rakyat yang 40% terbawah itu memang harus gratis. Ada atau tidak ada silva di 2020, hak rakyat yang 40% ke bawah itu memang harus gratis menurut saya. Ketersediaan vaksin semakin krusial. Kalau bisa secepatnya vaksin COVID-19 hadir di tengah masyarakat. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan agar percepatan pengadaan vaksin terus diupayakan. Saya minta Menteri Dalam Negeri mengingatkan sekali lagi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing yang berkaitan dengan masalah COVID dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Pemerintah pun mengambil langkah konstruktif dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Dua fokus strategi pemerintah yakni Finance Track dan Sherpa Track yang diambil pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dan ketersediaan vaksin yang tentu saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Keseimbangan antara sektor kesehatan dan pemulihan dampak sosial ekonomi menjadi fokus pemerintah lintas kementerian, khususnya fokus dan prioritas dalam ketersediaan vaksin COVID-19
dalam waktu dekat ini. Bahkan pemerintah bersiap mengalokasikan sisa anggaran yang lainnya untuk dialokasikan ke pengadaan vaksin. Roadmap vaksin COVID-19 dari A sampai Z pun telah dipersiapkan, termasuk skema kerjasama penyediaan, distribusi hingga imunisasi vaksin di seluruh pelosok Nusantara. Kita per bulannya itu kurang lebih bisa melakukan vaksinasi dengan angka 2,3 juta. Itu rumah sakit BUMN, klinik, dan lain-lain. Ini kan sistem ya, sistem kesehatan publik kita ini kan juga masih sangat rendah atau kualitasnya masih sangat rendah gitu. Nah, sehingga mestinya ini harus ada dari awal perencanaan di Kementerian Kesehatan yang mampu benar-benar setiap alokasi anggarannya itu efektif untuk tidak hanya sekedar preventif gitu kan. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan pasokan vaksin COVID-19 akan siap di bulan Desember 2020 ini. Sementara untuk pendistribusian vaksin akan berjalan mulai tahun 2021. If all goes according to plan, God willing, we hope that the supply of the COVID-19 vaccine will be ready by December 2020. Pemerintah juga memastikan sudah memiliki standar distribusi vaksin yang aman, termasuk proses pendistribusian, pemberian hingga penyuntikan vaksin. Masyarakat saat ini diminta tidak perlu khawatir soal keamanan vaksin COVID-19. Vaksinnya tiba di fasilitas kesehatan. Tentunya untuk menjamin kualitas vaksin tersebut dibutuhkan pemantauan dari mulai pengiriman sampai juga penyimpanan di lokasi. Semua berharap kehadiran vaksin akan dapat perlahan memulihkan dampak ekonomi dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Langkah memperkuat keseimbangan antara sosial ekonomi dan sektor kesehatan menjadi satu-satunya kunci dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dengan anggaran yang sudah ada diharapkan dapat berdampak positif bagi pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Rizka Ayu Pandu Priyo, IG, IDX Channel.